Breaking News. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan. Arti kemerdekaan Republik Indonesia sudah 78 tahun rakyat masih terjajah. Jakarta, Suara Demokrasi. 17 Agustus adalah sebagai hari yang bersejarah dan kebanggaan bagi rakyat Indonesia, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kini sudah berusia 78 tahun, tapi rakyat Indonesia masih tetap terjajah di negara sendiri. Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Dengan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah untuk membebaskan dari pengaruh asing dan bisa berdiri sebagai sebuah bangsa yang mandiri dan beradab. Dengan demikian, alasan Indonesia merdeka adalah untuk menghilangkan penderitaan rakyat dari penjajahan bangsa asing dan menjadikan Indonesia negara yang mandiri. Tapi melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini terbelenggu hutang ribuan triliun yang harus menjadi beban rakyat Indonesia, sedangkan korupsi terjadi di mana-mana dan hukum di negara kita belum bisa memberikan keadilan yang sebenarnya terhadap rakyat Indonesia. Dengan kondisi demikian membuat advokat ibu kota Jakarta yang berasal dari Sumeneb, Azam Khan ikut prihatin dan memberikan komentar melalui pemberitaan media Suara Demokrasi untuk menggugah seluruh rakyat Indonesia agar bisa memilih seorang calon pemimpin yang bisa peduli dan membela rakyat Indonesia nantinya. Sudah 78 tahun, di hari kemerdekaan Republik Indonesia banyak berteriak lantang, merdeka, merdeka, merdeka. Sementara, kalian sadar atau tidak? Kita rakyat Indonesia dibelit hutang puluhan ribu triliun dengan berbunga haram, jutaan pengangguran dan warga miskin di berbagai wilayah provinsi dan daerah, tenaga honorer puluhan tahun gak jelas nasib masa depannya, tegas Azam Khan kepada media, Kamis 17 Agustus 2023. Beliau menyatakan juga bahwa berkaitan dengan sumber daya alam, yang tertuang dalam ayat 3, pasal 33. UUD 1945, bahwa bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, bukan malah diberikan dan dikelola oleh orang asing. Yang paling parahnya lagi, harta tanah dan air kita hampir semua dijajah bahkan diberi izin untuk dikeruk demi kepentingan orang asing. Keadilan bullshit. Para ulama dan aktivis dikandangin. Terus di mana rasa kemerdekaan yang sebenarnya itu, sementara di Istana Jakarta membuat acara kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sedang berpesta pora, pungkasnya. Pengacara ternama di ibu kota ini berharap di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang seharusnya menjadi hari-hari kebahagiaan bagi pemerintah bersama rakyatnya, dengan saling berbagi kepada fakir miskin, kaum duafa dan para yatim piatu. Apa tidak seharusnya fakir miskin dan kaum duafa serta para yatim piatu diundang dan dikumpulin di Istana Negara untuk disantuni, diberikan solusi merdeka yang sesungguhnya? Malah memberikan santunan kepada keluarga PKI, jika itu nyata sungguh sangat keterlaluan banget. Para pemimpin kita sudah keseimbangan malunya dipertanyakan, jika ulama dan rakyat Indonesia serta seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Indonesia merdeka, jangan kalian bermimpi Indonesia ini merdeka, ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya. Salam Dirgahayu 78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur, itu termaktub di dalam Primbul Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional. Dan usia undang-undang ini sudah 78 tahun. Kemerdekaan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Penuh perjuangan,
penuh peperangan, tidak ada intrik politik kecuali hanya politik kemenangan kemerdekaan Republik Indonesia. Founding Father kita berjuang, ulama kita berjuang, kiai kita berjuang, ada habaib, semuanya komponen negara untuk membawa bagaimana kemerdekaan itu tercapai. Dirasakanlah sekarang kemerdekaan, di mana-mana ada pembangunan. Tetapi ingat, pembangunan itu dalam konteks bukan pembangunan infrastruktur saja, tetapi pembangunan moral Pancasila juga harus ada. Bagaimana tidak di era reformasi, sebelum reformasi, bergeser ke reformasi sampai dengan sekarang, pendidikan moral Pancasila tidak lagi diterapkan kepada anak didik bangsa kita. Padahal pendidikan moral Pancasila itu sangatlah penting. Bagaimana tidak? Untuk mengenal Pancasila, kita harus mengenal dengan cara sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu adalah pondasinya. Di negara kita harus ada keagamaan. Bahwa kemudian Pancasila hanya dijadikan sebuah simbol, itulah yang patut kita pertanyakan. Tidak cukup di pendidikan moral Pancasila. Kita dulu dikenalkan dengan namanya P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Sedemikian pentingnya pedoman penghayatan pengamalan Pancasila sampai menjadikan dasar ketika kita akan skripsi, ketika akan kita ujian waktu itu. Karena apa? Bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa NKRI. Itulah kualitas Pancasilais. Tidak hanya itu juga, ada yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, walaupun sudah tidak ada lagi. Termasuk P4 juga tidak ada lagi. Nah, ke depan bagaimana anak didik kita, anak bangsa kita, bagaimana mencintai negaranya sendiri, mencintai produk-produknya sendiri. Marilah kita di 78 Dirgahayu Republik Indonesia, kita harus berikhtiar untuk berjuang. Kita memilih pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik, karena pada prinsipnya secara konstitusional pemimpin kekuasaan tertinggi seorang presiden hanya dibatasi 5 tahun dan dipilih kemudian 5 tahun, yaitu hanya 2 periode, tidak lebih dari itu. Itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada perpanjangan, tidak ada, ya, pemilihan tetap yang dilaksanakan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur adil. Apakah pelaksanaan pemilu ke depan akan jujur dan adil? Kita mari uji bersama-sama pada pemilu tahun 2024 ke depan. Mudah-mudahan kita memperoleh pemimpin-pemimpin yang amanah sehingga memberikan dampak yang positif, dampak yang jauh lebih baik ke depan kepada bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, kemerdekaan itu bukan diraih dengan seperti yang saya katakan di mukaddimah pembicaraan saya, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Penuh dengan perjuangan, berdarah-darah, mengorbankan darah, mengorbankan keluarga, mengorbankan harta, dan lain sebagainya. Demi apa? Demi tercapainya sebuah kemerdekaan. 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda dan juga Jepang. Syukur alhamdulillah pada tahun 42 Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika. Coba tidak, Jepang tidak akan hengkang dari Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia 78, TNI, Polri harus solid bersatu. TNI mengamankan di garda terdepan demi keamanan bangsa dan negara. Polri mengayomi kepentingan masyarakat dalam perspektif hukum ke depan, karena equality before of the law, sama di depan hukum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.